Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Mawadah Romah, NIM 080. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang teori penganggaran, yaitu Medium Term Expenditure Framework. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep Medium Term Expenditure Framework atau MTEF. Medium Term Expenditure Framework adalah penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah. Nah, Medium Term Expenditure Framework ini biasa juga disebut dengan KPJM atau kerangka pengeluaran jangka menengah, yaitu suatu pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perakiraan maju. Medium Term Expenditure Framework itu mengintegrasikan kebijakan ekonomi makro dan fiskal dalam beberapa tahun anggaran dan menghubungkan antara kebijakan, perencanaan, dan penganggaran secara komprehensif. Medium Term Expenditure Framework itu mengambil pendekatan strategis ke depan untuk menetapkan prioritas dan mengalokasikan sumber daya yang memungkinkan tingkat dan komposisi pengeluaran publik ditentukan berdasarkan kebutuhan yang muncul. Medium Term Expenditure Framework juga mensyaratkan para pembuat kebijakan untuk melihat lintas sektor, program, dan proyek untuk melihat bagaimana pembelanjaan dapat restrukturisasi untuk melayani sasaran kebijakan yang paling baik. Pada akhir tahun 2008, lebih dari 2/3 negara telah mengadopsi Medium Term Expenditure Framework. Pada saat ini, khususnya di negara berkembang, Medium Term Expenditure Framework atau kerangka pengeluaran jangka menengah itu merupakan salah satu konsep terbaik dalam pengelolaan keuangan publik. Sedangkan negara-negara maju mengadopsi MTEF sebagai cara untuk mendukung target anggaran, meningkatkan prioritas pengeluaran, dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah. Yang kedua yaitu manfaat Medium Term Expenditure Framework. Medium Term Expenditure Framework itu memberikan kerangka kerja perencanaan penganggaran yang menyeluruh dengan manfaat optimal yang diharapkan berupa yang pertama ada transparansi alokasi sumber daya anggaran yang lebih baik atau allocative efficiency. Yang kedua ada meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran atau to improve quality of planning. Yang ketiga ada fokus yang lebih baik pada kebijakan prioritas atau best policy option. Yang keempat ada meningkatkan disiplin fiskal atau fiskal disiplin. Yang terakhir ada menjamin adanya kesinambungan fiskal atau fiscal sustainability. Selanjutnya ada tujuan Medium Term Expenditure Framework. Secara umum tujuan MTEF adalah yang pertama memperbaiki situasi fiskal secara makro sehingga dapat menurunkan defisit anggaran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan lebih rasional dalam menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, meningkatkan dampak kebijakan pemerintah dengan cara mengaitkan prioritas dan kebijakan pemerintah dengan program-program yang dilaksanakan. Yang ketiga ada meningkatkan kinerja dan dampak program dengan mengubah kultur birokrasi dari administratif ke manajerial. Yang keempat ada meningkatkan fleksibilitas manajerial dan inovasi sehingga dengan itu tercapainya rasio cost atau output yang lebih rendah, peningkatan efektivitas program atau kebijakan, dan meningkatkan prediktabilitas sumber daya. Selanjutnya tujuan MTEF menurut World Bank. Yang pertama ada mengembangkan keseimbangan dalam kebijakan ekonomi makro dan penegakan disiplin fiskal. Yang kedua ada mengalokasikan sumber daya sektoral secara lebih baik. Yang ketiga ada prediktabilitas anggaran yang lebih baik untuk setiap urusan atau kewenangan.
Yang keempat, ada akuntabilitas politik yang lebih baik untuk outcome pengeluaran publik dalam suatu proses pembuatan keputusan yang legitimate. Yang kelima, ada menghasilkan pengambilan keputusan penganggaran secara lebih kredibel. Nah, pada penganggaran jangka menengah, tingkat ketidakpastian ketersediaan alokasi anggaran di masa mendatang itu dapat dikurangi. Sisi penyediaan kebutuhan dana untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan prioritas baru maupun untuk terjaminnya keberlangsungan kebijakan prioritas yang tengah berjalan atau ongoing policies. Sehingga pembuat kebijakan itu dapat menyajikan perencanaan penganggaran yang berorientasi kepada pencapaian sasaran secara utuh, komprehensif, dan dalam konteks yang tepat, sesuai dengan kerangka perencanaan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga akuntabilitas pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan fiskal secara makro itu dapat tercapai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatihatus Sururiyah, NIM 79. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tahapan dalam Medium Term Expenditure Framework dan Medium Term Expenditure Framework dalam laporan keuangan daerah di Indonesia. Tahapan dalam Medium Term Expenditure Framework terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menentukan sumber daya agregat menengah atau pendekatan top-down. Kementerian Keuangan atau departemen lain yang bertanggung jawab untuk menyiapkan anggaran bersama dengan kementerian ekonomi lainnya dan biasanya Bank Sentral. Menggunakan kerangka kerja fiskal makro dan model peramalan untuk menilai ketersediaan sumber daya total. Yang kedua, menentukan kebutuhan sumber daya jangka menengah dari lembaga pengeluaran atau pendekatan bottom-up. Agen-agen pengeluaran menyiapkan rencana pengeluaran berdasarkan strategi penyedia dan perkiraan biaya untuk melanjutkan dan kegiatan baru. Dalam merumuskan permintaan mereka, Biro Pengeluaran biasanya harus menggunakan asumsi biaya yang disediakan secara terpusat yang disajikan dalam lingkaran anggaran. Yang ketiga, menyepakati alokasi pengeluaran dan menyelesaikan anggaran tahunan atau rekonsiliasi. Kementerian ini meninjau permintaan anggaran dari lembaga pembelanjaan dengan mempertimbangkan strategi sektor dan alokasi sumber daya. Anggaran tahunan pemerintah disiapkan, disahkan oleh kabinet, dan diserahkan kepada parlemen untuk disetujui. Agen pengeluaran kemudian menyelesaikan strategi sektor dan rencana pengeluaran mereka. Medium Term Expenditure Framework dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 tahun anggaran. Dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam perakiraan maju. Perakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Berdasarkan definisi di atas dapat ditemukan beberapa hal penting. Yang pertama, penggunaan pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan. Kebijakan dibuat untuk memecahkan masalah atau memenuhi suatu kebutuhan yang teridentifikasi dan disepakati oleh pelaksana dan lembaga perwakilan. Dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, kebijakan ini disebut Kebijakan Umum APBD. Yang kedua,
Pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 tahun anggaran. Tahun anggaran dengan menggunakan durasi 1 tahun kalender, yakni 1 Januari sampai 31 Desember. Dipandang tidak selalu memadai untuk menampung kebutuhan daerah dalam mencapai outcome dari suatu program atau kegiatan. Yang ketiga, implikasi biaya atau kebutuhan dana. Kebutuhan biaya untuk pelaksanaan program atau kegiatan yang melebihi waktu 1 tahun harus diestimasi sejak awal atau bersifat indikatif. Hal ini secara implisit telah diprediksi ketika target kinerja yang hendak dicapai pada akhir periode jangka menengah dapat ditentukan. Yang keempat, memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui. Hakikat dari penganggaran berbasis kinerja bukanlah periode pelaksanaan anggaran, tetapi hasil atau outcome yang hendak dicapai. Dengan demikian, kesinambungan pelaksanaan program atau kegiatan selama beberapa tahun anggaran merupakan keniscayaan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Yang kelima, menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Besaran alokasi anggaran yang telah diestimasi sejak awal akan memudahkan dalam penyusunan anggaran periode selanjutnya. Yang keenam, terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan. Hal ini bermakna bahwa pelaksanaan program atau kegiatan dapat mencakup semua jenis belanja, yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, yang dianggarkan dalam satu dokumen yang sama. Pemerintah daerah membuat aturan khusus terkait besaran, komposisi, dan proporsi jenis belanja yang dibutuhkan dalam suatu program atau kegiatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.